لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. أما بعد, al-mukarram wal-muhtaram yang saya hormati para habaib, para syarifah, para cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terhormat guru kita bersama, juga termasuk beliau ini teman saya sepondok baik di Dalwa atau di Hadramut Yaman, yaitu Al-Habib Thaha bin Husain Al-Jufri selaku pimpinan Majlis Sholawat Asyrafut Tahur dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Baghil Muqaddam. Juga yang terhormat Sultan kita, Raja kita, bangga kita punya Sultan. Beliau sekaligus bukan cuma Raja, juga beliau cucu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sultan Syarif Mahmud Milvin bin Abu Bakar Al-Badri. Kita doakan mudah-mudahan Habib Thaha Sultan kita oleh Allah diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula para habaib, para ulama-ulama yang lain. Juga yang saya hormati Ketua Panglima Pengamanan Sultan, yaitu Al-Habib Hasan Al-Gadri. Juga yang terhormat pasukan-pasukan, Masya Allah, ini banyak sekali pasukan yang muhibbin kepada para habaib, para ulama. Juga yang terhormat Kiai Haji Hafiluddin Hifni, pimpinan Pondok Pesantren Abdus Salam. Yang terhormat Al-Ustadz Habibi selaku pimpinan atau ketua yayasan sekolah SMA Ustadz Al-Habibi, dan istri beliau yang bernama Erna Miss Nanti, tak usah lama-lama, Miss Nanti. Ya, kata dia nanti Miss Nanti artinya S2-nya nanti, kata beliau. Insyaallah di sini S2. Yaitu Miss Nanti SPDI, istri dari Ustadz Habibi sekaligus kepala sekolah yayasan SMA Al-Habibi. Juga yang terhormat Kiai Haji Munawwir, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan, Kiai Khumsun, juga para kiai-kiai yang lain. Yang juga Masya Allah di sini ada juga Bapak Iqbal selaku anggota Dewan Kuburaya, juga para aparat baik TNI, Polri, dan juga yang pengamanan semua oleh Allah, para undangan hadirin hadirat yang semoga kita hadir di sini dan mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Ini pakai bahasa apa ini? Campur-campur, bukan bahasa Madura ya. Karena yang hadir nih kayak saya lihat nih campur-campur nih ya. Ya, tapi insya Allah tidak ada yang dari India. Yang India di sini cuma saya sendiri, yang lain tidak ada sini. Lain kelas. Maaf agak jauh nih keluar bahasa India kan. Ya. Katanya Masya Allah nih Ustadz Habibi tadi ada muridnya dari negeri Cina, Ustadz. Bukan negeri. Oh bukan orang Cina Pontianak. Oh saya kira negeri Cina ya. Masya Allah ya. Ini tadi ini panitia saya sebenarnya udah pernah ceramah di sini nih, di surau sini nih. Tapi kalau tidak salah pagi ya siang. Nah, tadi saya berangkat malam, saya nyopir sendiri. Ya karena sopir saya ada undangan, jadi saya berangkat sendiri. Akhirnya kena panitia degil. Panitia aja degil. Masa kita ganteng gini tak kenal? Kurang ajar betul panitia ini. Ketika nyampe tikungan kiri, bukan disuruh belok kiri, disuruh bujur nyampe ke hutan. Aduh kata, untung ada bang siapa ya tadi itu dekat rumah yang rumahnya di hutan sendiri. Akhirnya dimundur-mundurkan kena di mobil tuh. Ya Allah panitia, tak apa-apa lah. Mudah-mudahan panitia dapat hidayah, amin. Gurau. Baik, pada pertemuan kedua kali di Desa Bunut ini saya hanya ingin menyampaikan, karena ini sudah terlalu malam ya. Saya ingin menyampaikan sebuah syahadat ya lah. Saya ingin menyampaikan syahadat. Kenapa? Karena syahadat ini penting. Kalau kita tidak hafal syahadat, tidak baca syahadat, tidak dianggap Islam. Kalau tidak dianggap Islam, berarti jangan harap masuk surga. Banyak orang, mohon maaf, banyak orang
ya fasih membaca Pancasila tapi tak bisa baca syahadat, padahal orang Islam. Kenapa? Karena orang sekarang, mohon maaf, banyak orang sekarang nih di otaknya yang ada apa? Kerja, duit, tak peduli Allah, tak peduli maulid, tak peduli Al-Quran. Yang penting kerja, duit. Akhirnya dia tak bisa ngucap. Ketika dia nak ngucap la haula wala quwata illa billah, apa dia baca? La kata billah, la kata billah. Cebong. Kenapa? Karena otak sekarang, orang sekarang otaknya yang ada di otaknya cuma satu, kerja, duit, tak peduli Allah, yang penting duit. Akhirnya orang ini mati masuk dalam kubur. Malaikat penjaga kubur bertanya, "Man rabbuka?" Tak tahu jawab. "Man nabiyuka?" Tak bisa jawab. Ketika malaikat nak mangkuk, ini jawab. Apa dia jawab? Duit. Di mangkuk nak malaikat kau. Makanya caranya agar kita fasih membaca syahadat, bisa agama, tak paham agama, yang paling penting yaitu kita harus belajar agama dengan betul. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, buktikan persaksian kita dengan betul-betul menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah, tanpa menduakan Allah, menyembah Allah tanpa menyembah yang lain. Banyak orang sekarang nyembah Allah tapi nyembah yang lain. Contoh, ketika belum ada corona, sebelum ada corona nih, aku cuma takut pada Allah. Sebelum ada corona, aku cuma takut pada Allah. Sekali ada corona, mekap di rumah tak keluar-keluar, ke masjid pun tak berani. Rupanya bukan takut Allah, takut corona. Apa pula kau takut berlebih corona? Corona ni makhluk kecil, nampak kecil, lebih kecil dari tungau, pongoh. Tungau adalah makhluk yang laki-laki je yang tahu. Kadang-kadang saya lihat, Bu, mohon maaf, Bu, kadang-kadang saya lihat perempuan, saya kadang-kadang ketawa sendiri. Ini bukti orang lebih takut kepada corona tapi tak takut pada Allah. Nih, pernah tak Bapak Ibu lihat perempuan, Pak, lewat pakai motor tak pakai jilbab, tak pakai kerudung, tak pakai jilbab, tapi pakai masker? Ada tak? Saya kadang-kadang ketawa, degil kau nih. Perintah dokter kau ikut, tapi perintah Allah, perintah dokter pakai masker kau ikut, tapi perintah Allah suruh tutup aurat pakai jilbab, tak kau ikut. Oke, kau selamat di dunia dari corona, tapi kau tak selamat di akhirat dari neraka. Aku tahu kau pakai masker itu bukan kau takut corona, kau takut 2,5. Benar aku, betul tak? Bisa bulan lihat kau takut corona. Nah, aku masker mana-mana bawa aja, tapi tak pakai. Bawa aja. Corona tak perlu, Bu. Ada yang lebih bahaya dari corona, Bu, yang bisa merebut suami ibu-ibu, namanya Marcona dan Marlena. Kalau kena Marcona dan Marlena, maaf ya, saya kurang dikit. Kalau Habib Toha Sultan udah biasa dah saya urutan dengan beliau takhiran daya. Jadi sembah Allah tanpa menduakan Allah. Banyak orang begitu, Pak, Bu, menyembah Allah tapi masih nyembah yang lain. Ketika sakit, ya ada orang sakit pergi ke dukun, motor hilang pergi ke dukun, buah getah hilang pergi ke dukun, ayam hilang pergi ke dukun. Kalau motor hilang, ayam hilang, bukan pergi ke dukun, lapor polisi. Ini dukun gigi palsu hilang, bingung. Kau dibodoh-bodohkan dukun. Kadang-kadang di koran itu ada tulisan gini ya, ada dukun bilang gini, siapa yang pingin kaya, maka syaratnya ini. Bodoh kan? Berarti dukunnya miskin. Mahar 500.000. Kalau dukunnya memang bisa ngayakan orang, ngapa dia masih minta duit? Sebenarnya kan boleh tahu nih, amalannya kaya, aku tak perlu duit. Masa minta mahar 500.000? Bodoh bala dukun. Nggak boleh pergi ke dukun. Kalau ayam hilang bukan pergi ke dukun. Boleh pergi ke dukun, boleh, tapi dukun beranak. Ada kemarin ada orang nanya, Pak Ustaz, apa bedakan
Pak Ustaz, perbedaan ilmu putih, ilmu hitam apa? Perbedaan dukun putih, dukun hitam apa? Gampang. Perbedaan dukun putih, dukun hitam, kalau cuma nampak gigi, pasti dukun hitam. Cek pulang teleng abu ngeceng odi. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, cuma boleh perbedaan dukun putih, dukun hitam nih gini. Perbedaannya ya, biar tahu ilmu putih, ilmu hitam. Kalau kita pergi ke satu ustaz, apalagi ke Habib Toha atau Sultan, beliau mensyaratkan, Beb, doakan Beb saya sakit. Oh iya, syaratnya cuma kau bawa wangi-wangi, minyak wangi ke, dupa ke, gaharu. Dan Habib Toha hanya mensyaratkan air putih aja. Bacanya pun berbahasa Arab, dibacakan Al-Quran, bacakan hadis, bacakan sholawat, bacakan istighfar. Ini tanda ilmu putih. Tapi kalau kita pergi satu orang, dia syaratnya macam-macam. Minta kain 7 warna, minta rokok 7 macam, gudang garam, surya, macam-macam gitu. Minta agam apa lagi? Minta ayam selase warna hitam lengkap dengan bumbu dan tukang masak. Saya pun mau, Kak. Ini udah jelas nih, dukun hitam bersekongkol dengan setan. Nggak boleh kita pergi ke dia. Ini banyak orang begitu. Kadang-kadang ada orang berlebih kan nih. Ada orang berlebih. Nih, hati-hati. Ada orang-orang Wahabi, mereka mengatakan, walaupun kita minta doa ke Habib Toha, Sultan, ke kiai-kiai, itu tidak akan sampai. Kalau kita sakit, jangan minta doa ke Habib Toha. Kalau kita sakit, pergi ke dokter. Sama gak? Sama gak kalau kita sakit pergi ke dokter, lalu kita yakin bahwa yang menyembuhkan penyakit kita adalah dokter, ini juga syirik, tidak boleh. Ingat, dokter, obat adalah perantara, Habib Toha dan air adalah perantara, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu. Itu perantara. Enggak sampai ada orang bilang Fatihah. Kalau kita kirim Fatihah ke orang mati, tadi kan siapa yang mimpin Fatihah tadi itu? Habib Toha tadi mimpin dia. Habib Toha mimpin. Ini ada orang Wahabi mengatakan Fatihahnya Habib Toha tak sampai. Kenapa? Karena orang yang dikirim Fatihah udah mati, enggak mungkin sampai. Kata siapa? Kata siapa yang kirim Fatihah ke orang mati tak sampai? Puluhan tahun saya kirim Fatihah ke orang mati sampai. Buktinya, kalau memang Fatihah saya tak sampai, pasti ada orang datang ke rumah. Pak Ustaz, pasti malaikat datang ke rumah. Ini Pak Ustaz, saya balikkan Fatihahnya tak sampai, Pak Ustaz. Kan ada malaikat balikkan. Tadi sampai, tahu sampai mana? Makanya hati-hati ya. Ini gunanya saudara-saudara, Bapak Ibu semua hadir acara seperti ini. Majelis selawat ikut. Ya, ikut Habib Toha silahkan, ikut jadwalnya Sultan silahkan, ikut jadwal Habib Fahdi silahkan, ikut jadwal saya juga silahkan. Kenapa? Kenapa kita perlu ikut acara-acara seperti ini? Agar apa? Agar akidah dan iman kita kuat, tidak dirusak oleh aliran-aliran yang berbahaya. Sekarang ini naudzubillah ada orang mengatakan maulid bid'ah haram masuk neraka. Nih ada nih. Jadi orang yang ngerayakan maulid Nabi kayak kita nih, ini hukumnya haram bid'ah masuk neraka. Kenapa? Karena maulid tidak ada zaman Nabi. Jadi kata dia bid'ah, maulid hukumnya bid'ah haram masuk neraka. Baca serakal, bid'ah haram masuk neraka. Robok, bid'ah haram masuk neraka. Gunting rambut, bid'ah haram masuk neraka. Memangnya neraka punya datuk kau. Kalau neraka punya datuk kau, iyalah. Ini macam-macam aliran. Kemarin ada aliran juga, saya dapat berita di Siantan. Ini udah banyak nih orang gini nih. Dia bilang, sholat tak wajib, yang penting ingat. Yang penting ingat, kata dia. Jadi kalau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingat, ting. Masuk surga. Enak. Nanti kau yang dapat nasi bungkus tuh, yang dapat nasi bungkus tak usah kau makan ya. Kau pegang, kau buka, lihat. Ingat ya? Kenyang. Nanti kau tidur kan bini kau tak sentuh. Apalagi sekarang tak usah sentuh bini kau ya. Ingat ya. Apalagi sekarang musim corona, kau kan bini kau jaga jarak. Jadi kalau nak nyentuh tak boleh langsung pakai kayu gini, kayu. Corona bahaya, corona. Ini macam-macam. Ini aliran-aliran macam-macam sekarang ini yang dapat merusak akidah kita, yang dapat merusak negara kita. Makanya ini gunanya kita ikut, ini gunanya kita hadir agar apa? Agar akidah dan iman kita kuat. Juga agar kita dapat ilmu dari ulama-ulama kita, dari para habaib kita. Sekarang ini naudzubillah banyak orang sudah tak peduli pendidikan agama, tidak peduli sholawat, tidak peduli pengajian, tidak peduli majelis taklim. Saya tanya, kalau tidak jaya, lebih ramai kafe apa bersolawat? Lebih mana? Lebih ramai mall apa selawat? Selawat ramai kata siapa? Coba mall, kau lihat tong mall tu berapa ribu mall tu? Iya karena sekarang corona. Kafe, kau hitung kafe sebuti, coba kafe setanjung.
Ramai mana kafe Tanjung kan solawat nih? Ramai kafe kan? Kenapa? Na'udzubillah min dzalik. Inilah zaman sekarang, zaman kehancuran. Mereka lebih senang acara-acara seperti itu, tapi mereka tidak mau datang acara seperti ini. Padahal acara seperti ini, nah acara bersolawat kayak gini nih. Pertama kita dapat ilmu kan? Dapat pahala karena dengarkan solawat dari Habib Toha. Yang kedua, yang ketiga, dapat melihat gantengnya wajah Sultan dan Habib Toha. Melihat wajah ulama ibadah. Tapi melihat betul-betul, jangan melihat keluar liau. Itu bernafsu nama dosa. Lihat dengan lihat penuh kegaguman, ibadah. Jadi melihat ulama-ulama ini ibadah, tapi melihat dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti dapat hiburan dari kelompok-kelompok hadrah nih. Banyak lagi yang dapat nih pada malam ini. Dapat nasi lagi, kan? Dapat nasi. Tapi ngapa ada yang tak dapat tuh? Tak cukup ke panitia? Tak cukup ke Ustaz? Oh cukup, cuma dihabiskan dulu ya. Oh lapar, makanya kalau datang mengaji tuh makan lo. Oh datang mengaji nak makan. Saya alhamdulillah belum makan. Oh ya astagfirullah. Ya saya mohon maaf, baru ingat masalah makan nih. Kebetulan tadi saya memang tak sempat makan. Ya karena di rumah saya tadi sebenarnya ada tahlilan. Saya minta Fatihah. Mertua saya meninggal dunia. Ya mertua saya kemarin meninggal dunia. Ini malam kedua. Saya minta Fatihah. Mudah-mudahan mertua saya juga orang tua kita semua Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, bisa ngumpul dengan para habaib, dengan Nabi Muhammad dalam surga ala dini ya ukulin rasulah seperti Nabi Muhammad sumul fatilah alwarhum Haji Radin bin Haji Hasan wa ila jami'ina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kembali lagi syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau betul-betul kita mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan betul-betul menyembah Allah. Banyak orang Islam di KTP tertulis agama Islam, tapi tak pernah masuk masjid. Kalau tidak percaya, saya tanya, ada tidak orang Islam masuk masjid seminggu sekali tiap Jumat? Ada tidak? Ada? Ada apa banyak? Banyak. Ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat, padahal rumah dia dekat masjid, padahal tempat dia kerja dekat masjid. Masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat. Ini masih mending. Ada lagi yang agak parah sedikit. Masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masuk masjid pingin pamer kain sarung. Saking kayanya, dia punya kain sarung sebuti, ecap 3 buti. Lamiri BHS Donggala. Bukan simpan belakang, simpan depan. Biar nampak orang kaya. Bukan orang kaya, orang gila. Udah masuk masjid setahun 2 kali. Puasa sebulan cuma 3 hari. Masuk ke dalam masjid ngambil mik. Bertakbir lagi. Allahu Akbar gitu. Kata malaikat, kurang ajar kau. Takbir kau main-main kan dia. Siapa kau dilihat? Oh kau yang cuma masih 3 hari. Mudah-mudahan besok kau mampu sepangkong mulut kau, kata malaikat. Takbir lagi, Allahu Akbar kata dia. Akhirnya sebenarnya Pak Ibu ya, bapak-bapak terutama tuh, kalau udah jarang-jarang masuk masjid, apalagi puasa cuma 3 hari, jangan dia di sak depan. Harus tahu malu. Puasa 3 hari dia di sak depan. Maaf Ustaz, saya kena mertua disuruh. Tahu sama mau. Kalau mertua suruh cong-cong-cong, kalau dia di sak depan bilang, "Maaf Pak mertua, saya cuma puasa 3 hari." Tak pantas di sak depan. Apa kata mertua? Oh, kalau begitu aku pantas. Kamu lah mertua, aku lebih lama. Aku lama seminggu aku puasa, makanya aku pantas sak depan. Tak hidung kau mertua. Mertua mantu tak genah. Jadi beribadah kepada Allah, dekati Allah, masuk masjid, ramaikan masjid. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang begini, orang yang rumahnya terdengar suara azan dari masjid. Nih kata Nabi Muhammad, dengarkan. Orang yang suara azan terdengar sampai ke rumah dia, lalu dia tak ada solat berjamaah masjid, apa kata Nabi? Akan aku bakar rumah kalian. Pertanyaannya, andaikan Nabi Muhammad masih hidup, kira-kira di sini banyak tak rumah terbakar? Palingan ini, memang ada saat terbakar. Betul-betul sembah Allah. Kunci kita ibadah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kuncinya cuma satu, beribadah.
Kerja itu sampingan, ibadah itu yang dipentingkan, bukan terbalik. Orang sekarang terbalik, ibadah sampingan, cari duit yang dipentingkan. Apalagi sholat. Apa kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis? Miftahul jannati as-shalah. Kunci surga ialah sholat. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tak punya kuncinya, alias tak pernah mengerjakan sholat. Banyak orang Islam sekarang begitu. Pak Bu, kalau yang tak sholat, yang tak sholat orang kaya harap maklum. Mereka tak sholat, tak puasa, masuk neraka masih mending. Kenapa? Di dunia udah puas kaya. Orang kaya tak sholat, masuk neraka lebih mending, Pak. Di dunia udah kaya, rumah tingkat 5, mobil 5 butik, nak kemana pakai pesawat bisa, tiap hari makan lauk enak, tidur pakai AC. Sedangkan kita udah miskin, banyak utang, panas-panas kerja, sakit-sakitan, mengih, terkeh, kayak dede. Udahlah banyak utang, sakit-sakitan, ndak sholat, tak puasa. Ya Allah, babu kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali, di dunia miskin, sekarat, melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudara, walaupun di dunia kita miskin, panas-panas kerja, jangan lupalah kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah malam, mau dilanjut ke nih? Lanjut ya. Kenapa nih agak udah malam nih ya? Sampai jam berapa batasnya nih Ustaz Habibi? 12. Oh, sampai jam 12. Siap sampai jam 12? Saya tak siap. Cik dah, mana kuki banyak undangan dah. Akhir mun amplop tambah. Kita langkung Ustaz. Kita gurau. Saya tidak mau amplop, terus terang ya. Saya Bib Toha Sultan, kita tidak mau amplop. Kiai dengan habaib tidak mau amplop. Jumlahnya juga saya tidak mau. Saya hanya mau isinya. Bukan apa, kita ini sebagai penceramah, habaib, ulama ini harus ikhlas. Itu pesan guru saya. Guru saya selalu, sempat masuk guru Habib Toha Al-Habib Abu Yabi Hasan Baharu, selalu mengatakan, kalau ceramah harus ikhlas, dakwah harus ikhlas. Alhamdulillah kita belajar ikhlas. Diberi amplop, alhamdulillah. Tidak diberi inna. Aduh pas salah, boleh kan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maaf ya, saya kalau ceramah ini tidak bisa pelan, ngomong cepat kayak tikus curut. Tapi ngerti tak? Ngerti. Ibu yang di belakang paham Bu? 1 tambah 1 berapa Bu? Oh berarti paham. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan perbesar acara maulid Nabi. Jangan hitung-hitungan untuk Nabi. Kalau Nabi untuk acara maulid Nabi sumbangan 10.000, nyumbang 1.000. Kadang-kadang ada orang diwajibkan, kalau di daerah mertua saya di Sungai Dayak Penirangan, itu satu rumah tuh diwajibkan 30 kotak. Di sini sama Ustaz, enggak? Sampean sendiri yang nanggung. Waduh, habis berapa juta tuh Ustaz? Enggak ada nyumbang 1 kotak gua. Tak ada masuk surga berarti orang dia. Biasanya kalau di kampung mertua saya Penirangan tuh, satu rumah wajib 30 kotak. Nah, cuma ini payahnya gini, payahnya ngepelah. Dia ngantar ke masjid lauk teluk, balik dapat ayam. Ini yang bahaya nih. Nanti nyampe rumah dibuka, alhamdulillah, teluk yang aku antar udah netas. Yang penting ikhlas Ustaz. Walaupun lauk teluk, saking ikhlasnya, udahlah teluk disembelih lagi. Saat segini telur lah. Jangan berhitung-hitung untuk Nabi. Jangan pelit, jangan masin untuk Nabi Muhammad. Kita ya, untuk acara kawin anak kita, saya tanya ibu-ibu paling paham nih Bu. Kalau ada acara kawin anak kita, cukup enggak 5 juta Bu? Cukup enggak? Ya cukup, berikan nasi cukup. Paling sedikit 20 juta Bu kan? Untuk ulang tahun anak kita, cukup enggak 100.000 ulang tahun anak kita? Enggak cukup, paling sedikit 1 juta. Bayangkan, untuk ulang tahun anak kita, untuk kawin anak kita, kita tidak hitung-hitungan sampai kadang-kadang si mak bilang ke bapak, udahlah Pak, ini kan anak kita satu-satunya. Bila kita nyenangkan dia, ayolah kita besak-besarkan acara kawin dia, jual rumah, jual ke sapi kita 3 ekor tuh, yang penting dia bahagia. Kena giliran acara maulid Nabi, nyumbang teluk dipotong 10. Jangan hitung-hitungan. Saya pernah ceramah Pak Bu, saya ceramah di Tanjung Raya 1. Ini ada nenek-nenek janda
pada waktu itu, lama dah, dalam 4-5 tahun yang lalu. Ini beliau nih umurnya 70 lebih. Yang ngundang tetangganya. Ketika tetangga datang saya tanya, yang ngundang kesampean? Bukan Pak Ustaz, tetangga saya. Siapa dia? Beliau nih Ustaz seorang janda, nenek-nenek umur 70 tahun lebih. Rumahnya Masya Allah Ustaz, rumahnya dari kayu, mereng-mereng, jelek rumahnya kecil Ustaz. Oh, tapi dia ini Masya Allah Pak Ustaz, kalau mengadakan acara ramai sampai 500 orang. Bahkan Habib Toha katanya pernah dihadir di Tanjung Rai 1. Ini besar rumahnya. Akhirnya saya berangkat. Ketika berangkat, saya bukan duduk di rumah nenek, duduk di samping rumahnya. Rumah orang yang agak bagus. Saya tanya, ini rumah nenek yang ngundang saya? Bukan Pak Ustaz, rumah saya. Mana rumah nenek? Itu sebelah, yang jelek itu Ustaz. Pindah semuanya, pindah. Akhirnya saya pindah. Itu nenek saking senangnya sampai nangis. Kenapa? Karena nenek tak nyangka habaib Ustaz bisa mau ke rumah beliau. Setelah saya ceramah makan, saya panggil nenek. Nek sini, aku tanya nih. Kau ni ngadakan acara maulid besar-besaran gini tiap tahun? Iya Ustaz, tiap tahun. Apakah ada orang kaya yang biayakan? Enggak ada Ustaz. Biaya sendiri, biaya sendiri. Kerja apa nenek? Saya jual gorengan Ustaz. Ya, jual gorengan di depan gang. Untung kadang-kadang satu hari 10.000, 20.000, kadang 30.000. Setiap hari saya tabung Ustaz. Untuk apa? Niatnya cuma satu, untuk memperbesar acara maulid Nabi Muhammad SAW. Saya rela tak bangun rumah Ustaz. Saya rela tak punya motor. Saya rela tak pakai baju baru. Yang penting tiap tahun saya bisa memperbesar acara maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau di tempat saya Sungai Jawi, maulid Nabi itu bukan cuma di Masjid Surau. Maulid Nabi itu di rumah-rumah. Yang kaya, yang miskin, semuanya rata ngadakan. Semua santri diundang. Saya tanya ke salah satu nih, ada orang di gang saya tanya, Pak, kemarin kan udah maulid Nabi di Masjid Surau, ngapa masih ngadakan di rumah? Dengan santainya dia jawab, Ustaz, kalau maulid Nabi cuma di Masjid Surau, Nabi Muhammad cuma masuk Masjid Surau. Makanya saya ngadakan maulid Nabi di rumah, agar Nabi Muhammad masuk rumah saya. Kenapa? Karena disebutkan dalam beberapa kitab, walaupun ulama beda versi. Ada ulama mengatakan ketika baca Syirakal tadi Habib Toha berdiri, ada ulama mengatakan seakan-akan Nabi Muhammad datang. Seakan-akan itu dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi banyak ulama mengatakan ketika Nabi Muhammad disebut, kenapa kita berdiri? Itu Nabi Muhammad betul-betul datang. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat? Banyaknya dosa-dosa kita yang menutup mata kita. Apalagi saya tak bisa lihat. Saya cuma bisa lihat duit kecil tak nampak, duit besar nampak. Jangan pelit-pelit. Saya tanya ini, di sini ada tak orang yang biasa ngadakan maulid Nabi rumah-rumah? Ada? Ada. Besar-besaran ada. Nah, ada tak sini yang merayakan maulid Nabi di rumah, tiba-tiba besoknya bangkrut jual rumah? Ada tak? Sampai jual motor? Ada? Sampai jual bini? Ada? Alhamdulillah tidak ada. Pasti oleh Allah diganti. Jadi jangan berhitung. Kalau betul-betul kita mengatakan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan dengan apa? Dengan memperbesar acara maulid Nabi. Ini Ustaz Habibi, biaya pribadi. Insya Allah kedepannya tahun depan Ustaz Habibi bisa mengundang 2 kali, bahkan 3 kali lipat dari ini. Ada caranya Ustaz. Mau tidak datangkan lebih banyak dari ini? Gampang, modal tak besar. Ini kayak kalau antum ini modal segini sekitar 10 juta lebih ini. Ya 10 juta untuk nasi bungkus untuk saya ya. Saya Habib Toha 10 juta, Sultan 10, saya 10. 50 habis tuh. Ya. Ada caranya Ustaz yang murah meriah. Mau? Modal yang lain pun dengarkan. Pak Kiai dengarkan. Nih keluarga saya nih, rupanya beliau ini dari Pelangkeren. Saya Pelangkeren juga, diusut-usut Allah. Ya. Kayak udah caleg-caleg tuh ya. Caleg-caleg Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau ketika belum jadi masih bercaleg, ya masih bercaleg, pergi kampung kita. Bukan keluarga, ngaku keluarga. Saya dengan sampean ini masih keluarga. Keluarga dari mana? Dari Nabi Adam. Iya, aku pun dengan Habib Toha masih kena dari Nabi Adam lah. Ada juga biasa calon kepala desa atau calon yang lain. Ketika dia bercalon, masuk ke kampung. Hei warga kampung, kalau sampai kalian dukung saya, kalau sampai saya menang, pokoknya kampung Bunut tenang. Sekali betul-betul menang, tenang, senyap, tak muncul lagi batang hidungnya. Betul? Ya, jadi caranya begini Ustaz, modal tak besar, cukup 50.000, bisa datangkan orang, bukan cuma 2.000, saya jamin 10.000 orang. Caranya bagaimana? Gampang. Duit 50.000 belikan baleho, itu dapat 3 meter. Balehonya simpan di simpang
Parit Mayor, tadi ada balai saya lihat, ada balai Usain Nabi Toha tuh. Simpan di situ. Tulisannya, yang paling penting tulisan, biar orang tertarik. Tulisannya begini, hadirilah acara Maulid Nabi di Desa Bunut, Mekarsari, Mekar Baru, dihadiri oleh Habib Toha dan Sultan, penceramah Ustadz Athaillah, didampingi Ridho Roma, Syahrini dan Syahrukan. Dari Ketapang pun datang, betul tak? Kalau cuma yang datang Habib Toha Athaillah, ya Allah, paling 1.000, paling lama 2.000. Coba yang datang Syahrukan dengan Syahrini 10.000 datang. Jadi buktikan dengan apa? Kita cinta kepada Muhammad, perbesar acara Maulid Nabi. Jangan hitung-hitungan. Juga tidak kalah pentingnya. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, hormati cucu Nabi Muhammad, hormati para habaib, hormati para syarifah yang masih banyak di muka bumi ini, yang masih banyak di Kalimantan Barat ini. Bersyukur kita punya sultan di Pontianak adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kurang ajar pada para habaib. Ini banyak orang ngaku-ngaku habib. Saya pernah dimasukkan grup WA. Dimasukkan tanpa izin, kurang ajar tanpa izin. Dimasukkan. Tulisan di grup tersebut, grup Azmat Khan. Azmat Khan. Saya tanya, ini grup apa? Ini grup Habib baru. Habib baru? Baru apa? Baru ketemu. Ketemu di mana? Di tong sampah. Ngaku-ngaku Habib, nasabnya Azmat Khan. Saya bilang mohon maaf, saya tak berani. Bukan apa kita ngaku Habib, tapi kalau Nabi nak ngaku mau ngapa? Keburu ketemu ngaku Habib. Tahu tak? Mentang-mentang hidung mancung, jenggot panjang ngaku Habib. Kambing, jenggotnya panjang tak ngaku Habib. Kau ngaku Habib. Gajah hidungnya mancung tak ngaku Habib. Kau mancung ke dalam ngaku Habib. Saya ganteng-ganteng gini tak ngaku Habib. Habib Toha. Habib Toha ini kan Habib Toha Al-Jufri, saya Al-Jefri. Sultan Al-Gadri, saya Al-Gideri. Ada lagi Asgab, saya Besagab. Beliau Habib, saya Tabib. Beliau Arab, saya Arab maklum. Macam-macam. Beliau sederhana, saya salah gider tak genah. Dia mau lihat Toha HP dia kena. Jadi jangan kurang ajar kepada para habaib. Lalu ada orang bertanya, Ustaz, gimana kalau ada Habib suka maksiat? Apakah kita perlu menghormat dia? Wajib menghormat. Walaupun Habib berzina, walaupun Habib tidak sholat, wajib tetap kita hormat. Ada orang mengatakan kalau Habib bagus itu cucu Nabi, tapi kalau Nabi suka maksiat itu cucu setan. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Tobat yang ngomong gitu. Andaikan Nabi dengar gimana? Ada satu Habib kayak Habib Toha Sultan. Ini Masya Allah ahli ibadah, berarti ini cucu Nabi. Berani tidak kita ngomong depan Nabi? Ada satu Habib suka maksiat tak surat Nabi, itu bukan cucu Nabi, itu cucu setan. Berani? Na'udzubillah min dzalik. Orang sekarang Pak kurang ajar kepada para habaib. Apa kata Nabi Muhammad? Ala man adza nasabi wa dawi rahimi faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Yang artinya dengarkan orang mulut, kata Nabi Muhammad. Dengarkan semua. Barang siapa yang kurang ajar kepada cucu, kepada habaib, apalagi sampai nantang-nantang, apalagi sampai mukul-mukul, na'udzubillah min dzalik, kurang ajar kepada para habaib, sama saja dia kurang ajar kepadaku. Barang siapa yang kurang ajar kepadaku, sama saja dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal Kiai Fathul Bari? Pernah ziarah ke makam Kiai Fathul Bari? Pernah? Beliau punya putra namanya Kiai Darwis. Kenal? Kiai Darwis ini mbah saya. Kiai Darwis dengan nenek saya, umminya sepupu sekali. Jadi Kiai Darwis itu saya manggil Mbah Darwis. Nenek saya sekarang masih hidup, umurnya 97. Habib Toha kenal, banyak itu Habib Toha biasa ketemu. Nenek saya manggil Mbah Darwis, manggil Darwis. Nggak bosan nenek saya, tak pakai bahasa halus. Jadi kalau Mbah Darwis ketemu, Darwis, bila kaki datang wis, itu. Mbah Darwis manggil nenek saya Putija. Ini masih hidup nenek saya. Nenek saya cerita Pak Bu, dengarkan semua. Yang benci Habib, dengarkan. Nenek saya cerita. Suatu hari nenek saya ikut nenek saya dari dulu masih gadis tuh, suka ikut Kiai Fathul Bari kemana-mana. Suatu hari Kiai Fathul Bari diundang oleh Pak Haji Kaya, Pak, acara Maulid Nabi. Ketika Kiai Fathul Bari sudah duduk di dalam, Kiai Fathul Bari manggil Pak Haji, "Pak Haji, sini kau. Pak Haji,
Ini acara maulid Nabi, kau ada ngundang Habib enggak? Enggak ada Kiai. Astagfirullahaladzim, terkejut Kiai. Jadi acara maulid besar-besaran kau enggak ada ngundang Habib cucu Nabi? Enggak ada Kiai. Akhirnya Pak Haji, oh ada Kiai, ada. Bukan Habib Kiai, i. Kata orang Madura itu kalau Habib kecil i. Habib kecil i, kalau saya bui. Maka cak i mày ye, cak bui ngaku ye. Akhirnya kata Pak Haji, udahlah saya tak kuat dah berhenti ayo. Lanjut ke. Dia. Jadi kata Pak Haji, ndak ada Habib Kiai, yang ada iye. Maksudnya Habib kecil. Cuma dia nakal Kiai, nakal. Takut nanti dia masuk ke dalam kurang aja Kiai, langkah-langkah Kiai. Makanya saya simpan luar. Astagfirullahaladzim, marah. Kefalul Bari marah Pak. Ini Kefalul Bari yang insya Allah orang-orang banyak ziarah. Karena kalau di mana di Wali Songo kan, di Jawa ada Wali Songo. Nah, biasa orang rute ziarah. Kalau saya bawa santri saya ziarah biasa ke Habib Soleh Al-Haddad, udah itu ke Sultan Syekh Abdul Rahman Al-Gadri, setelah itu ke Kefalul Bari, setelah itu ke Habib Hussein Abah Sultan, baru ke Deng Manambur. Itu rute santri setiap ziarah. Jadi anggap model wali-wali limo gitu ya. Jawa ada Wali Songo, sini Wali Limo. Akhirnya Kefalul Bari marah. Jadi kau tidak ada ngundang Habib. Apakah kau biarkan Habib kecil itu cucu Nabi, kau biarkan simpan di luar? Lalu Kefalul Bari marah Pak, lalu bilang begini, hei, dengarkan semua. Telapak kaki I yang kecil tuh, telapak kaki I yang nakal, yang penuh dengan tanah, dibandingkan kepala aku yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki I yang kecil, yang penuh dengan tanah. Ini Kiai yang ngomong. Santrinya ribuan. Baru punya santri 10 aku Habib. Akhirnya oleh Kefalul Bari diapakan kata nenek saya, dia biasa masih hidup, kalau nggak cewek pergi ke rumah. Tapi jangan lupa bawa ayam 2 ekor. Itu ahlak kau. Kalau kau pergi ke Habib Toha Sultan minta doa, Beb Sultan saya minta doa. Ini saya punya anak Beb, tolong beri nama. Kenapa itu udah diberi nama, jangan lupa amplop. Apalagi sekarang musim corona. Kalau pakai musim corona tuh lapisnya harus tebal. Kalau amplopnya tipis tembus tuh corona, harus tebal segini biar tak tembus. Bukan apa, kadang-kadang ada wali santri, mohon maaf, wali santri kurang ajar. Ketika dia jenguk anaknya, datang ke rumah, seberi kopi, tuang segelas, habis, ditambah lagi, ngabiskan 3 gelas. Oke. Udah itu minta rokok lagi itu, Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, saya lupa bawa rokok Pak Ustaz. Iyalah, nah, saya kira sebatang, setengah bungkus. Udah itu, makasih Pak Ustaz. Dia balik santap lagi cok. Mantel aku udah tengah boleh. Jangan lupa salaman. Akhirnya setelah itu Kefalul Bari Pak keluar, diambil I yang kecil tuh, Habib kecil diambil dicium oleh Kefalul Bari. Ini ulama besar, mencium tangan I yang nakal, dibolak balik, lalu dibawa ke dalam, didudukkan di samping Kefalul Bari, dibasuhkan tangannya, diambilkan nasi, diambilkan makan. Setelah I makan kenyang, lalu I basuh tangan. Kata nenek siapa? Air kobokan bekas I yang nakal yang basuh tangan oleh Kefalul Bari diminum. Makanya saudara-saudara jangan heran kalau putra-putri beliau, cucunya, keturunannya bisa menjadi ulama. Kenapa? Karena Kefalul Bari hormat kepada para habaib. Jadi kalau sampean ingin jadi anak soleh-solihah, hormati Habib. Makanya orang zaman dulu, kenapa? Mereka bajingan-bajingan. Kenapa anaknya bisa jadi ustaz? Kenapa anaknya bisa jadi ulama? Karena orang zaman dulu hormat kepada para habaib. Sampai saking mulianya para habaib. Ya, ada seorang Habib, saya lupa namanya, kalau tidak salah Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau nih Pak, kalau ada orang ngundang, Beb, assalamualaikum Beb, salam. Beb, saya nak ngundang Habib, ada acara apa? Acara maulid Beb, Habib ceramah. Tunggu lo, sebelum aku kampung kau, aku tanya lo, di kampung kau ada Habib? Enggak ada Beb. Enggak ada Habib. Ada enggak Habib pernah lewat kampung kau? Ada Beb. Biasa ada Habib jual minyak wangi lewat kampung saya. Ayo, kalau gitu aku mau datang kampung kau. Kampung kau berkah, barokah, karena ada Habib pernah lewat. Cuma lewat Pak. Berangkat Habib nih. Dapat berapa bulan ada orang kampung lain ngundang, Beb, Anda mau ngundang Habib. Oh tunggu lo, di kampung kau ada Habib? Enggak ada Beb. Ada enggak Habib pernah lewat ke jalan sebentar? Enggak ada Habib. Apa dia bilang? Aku tak mau pergi kampung kau tak berkah. Saking mulianya para habaib.
Makanya jangan kurang ajar kepada para habaib. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Lau anna rajulan safana baina rukni wal magam wa shalla wa sama wa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Kata Nabi Muhammad, andaikan ada seseorang dia tinggal di Ka'bah, tempat yang paling mulia di dunia adalah Ka'bah, lalu di Ka'bah dia sholat, di Ka'bah dia berpuasa, di Ka'bah dia beribadah, tidak pernah bermaksiat, hanya saja kata Nabi Muhammad, wa mubghidun li ahli Muhammad, hanya saja di hati kecilnya ada rasa benci ke satu habib. Apa kata Nabi? Dakhalan nar, orang ini masuk neraka. Apalagi orang seperti saya, walaupun dia kiai, punya santri 10.000, pandai terbang santrinya, benci ke satu habib. Apa kata Nabi? Dakhalan nar, masuk neraka. Apalagi kita banyak dosa, Pak. Sholat jarang-jarang, puasa kadang-kadang, disuruh ngaji malah hilang, ditambah benci habib. Makanya kalau ingin masuk surga semuanya, anaknya ingin jadi anak solehah, hormati habib. Mbah Maimun Zubair mengatakan, Mbah Maimun Zubair nih, Kiai Maimun Zubair, Masya Allah, beliau ini kiai pondok pesantren Sarang, pernah nginap di rumah abah saya. Ketika beliau bertamu ke rumah abah saya, langsung tiba-tiba beliau bilang, Kiai, saya mau tidur di kamar Kiai. Insya Allah, padahal kita siapkan yang lebih mewah lagi. Beliau tidak mau. Beliau sudah meninggal. Mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan beliau bersama para habaib, dengan Nabi Muhammad dalam surga Allah. Ini beliau sering ngomong, Pak, kalau ada habib nakal, ada habib tak sholat preman, anggaplah preman, bertindak bertato umpamanya, apakah kita tetap menghormat? Tetap. Karena kalau ada habib nakal nih, ibarat kertas ini nih, ibarat Al-Quran. Ini Al-Quran, Pak, umpama Al-Quran, lalu sobek Al-Quran. Bapak menemukan sobekan Al-Quran, boleh tak sobekan Al-Quran kita buang? Boleh tak? Boleh tak kita injak? Tidak boleh, harus kita cium, beri minyak wangi, simpan di tempat tinggi. Begitu pula cucu Nabi Muhammad SAW. Walaupun habib nakal maksiat, tiap hari kerjanya berzina, tiap hari tidak sholat, tetap wajib ketika ketemu kita hormati, cium. Suatu hari Nabi Muhammad SAW bercanduk, tahu canduk, bekam nyedot darah. Ya saya biasa lang sebulan sekali. Itu Masya Allah bagus tuh ya, bekam. Itu dapat satu mangkuk darah Nabi. Nabi panggil sahabat yang bernama Zubair bin Abdullah. Zubair, ini darahku kau buang. Siap Nabi. Akhirnya si Zubair berjalan, Pak, bertapuk. Tidak ada orang lihat, lalu diminum, Pak. Bukan dibuang, diminum. Udah minum, lap. Udah tak ketahuan. Udah itu dia ngadap Nabi. Gimana Zubair? Udah kau buang? Udah Nabi. Dibuang di mana? Dibuang di tempat yang orang tak bisa lihat. Paham maksudnya? Dalam perut. Ini saking cerdasnya Zubair dia. Dibuang di tempat orang yang tak bisa lihat. Maksud kau apa? Saya minum Nabi. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad bilang begini, orang yang darahku bertemu dengan darahnya haram dimakan api neraka. Ini Sayyidina Zubair cuma minum darah Nabi. Bagaimana dengan para habaib, Habib Toha Sultan, Habib yang lain, darahnya langsung bertemu, bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih pantas beliau tidak dimakan oleh api neraka. Makanya hati-hati ya, hati-hati ya. Kiai dengan habib ini lebih mulia habib jauh. Jaraknya jauhnya derajatnya kemuliaan habib dengan kiai jauhnya, kata ulama, bainas sama was sumur. Antara langit berkolam. Jauh enggak? Langit bercekok, jauh. Begitulah. Jadi sekali lagi, ayo, kalau ingin masuk surga, hormati para habaib. Bersyukur di sini masih ada para habaib. Hormati juga para ulama-ulama. Itulah yang menjadi benteng. Kenapa Pontianak ini? Kenapa Pontianak tidak ada tsunami? Kenapa Pontianak tidak ada gempa bumi? Karena masih banyak habaib. Apa kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis? An-nujumu amanu li ahli samawat wa ahlu baiti amanu li ahli al-ardi. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlul ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Yang artinya kata Nabi Muhammad, an-nujumu amanu li ahli samawat, bintang-bintang adalah benteng atau pengaman bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti amanu li ahli al-ardi, dan cucuku para habaib adalah benteng bagi penduduk bumi. Enggak ada tsunami, enggak ada gempa bumi. Kenapa di sini masih banyak orang? Saya mau tanya, dibunuh kena corona enggak? Ini berkah dari Habib. Jadi kata dari Muhammad, wa ahlu baiti amanu li ahli al-ardi, cucuku para habaib adalah benteng bagi penduduk bumi. Fa idza dhahaba ahlu baiti, jika cucu kepada habaib sudah hilang dari muka bumi, apa kata Nabi? Jaa ahlul ardi minal ayati ma kanu yu'adun, maka akan terjadi kiamat.
Selama masih ada Habib di dunia, tidak akan terjadi kiamat. Tapi nanti ada saatnya, ada waktunya, para Habib hilang dari muka bumi, terjadi kiamat. Hilang dah bagaimana? Apakah ada orang nyucuk sultan? Apakah ada orang nyucuk bunuh Habib? Tidak. Bukan apa sekarang ini banyak-banyak orang gila nih ya. Insya Allah. Sikit-sikit kalau ada orang nyucuk sultan, ada orang gila. Ada orang nyucuk saya dengan Habib itu ada gila. Kalau sampai sekarang ada orang nyerang saya bisa lebih gila, saya injak leher kau. Aku pandai bergila tak? Mohon maaf Habib. Ya. Ini an-nujum wa ahlul baiti amanul lil ardi fa idza dhahaba ahlul baiti ja'alul ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Nanti ada waktunya para Habib hilang dari muka bumi. Loh, memangnya dibunuh? Tidak. Memangnya Habib disantet? Tidak. Kok bisa Habib hilang? Kenapa para Habib bisa hilang dari muka bumi? Karena banyaknya orang yang bukan Habib berani menikah dengan Syarifah. Akhirnya keturunan Nabi terputus. Memang ada ulama yang bolehkan, saudara, ada. Banyak kitab yang membolehkan, juga banyak kitab yang tidak memperbolehkan. Di antaranya kitab Bughyatul Mustarsyidin, sangat keras. Oke lah, saudara, oke. Pak Ustadz, saya mau ikut ulama yang bolehkan kawin dengan Syarifah. Oke, boleh. Oke, kau ikut yang boleh. Sekarang, ketika kau ketemu dengan Nabi, Nabi nanya gini, kau kawin dengan, kau bukan Habib, iya Nabi. Kau berani kawin dengan cucu aku ya? Andaikan cucu aku Syarifah kawin dengan Habib, keturunannya jadi Habib. Gara-gara cucu aku Syarifah kawin dengan kau yang bukan Habib, akhirnya cucuku tidak jadi Habib. Gara-gara kau. Apa yang anak kita jawab, saudara? Iya, kalau Habib Toha menikah dengan Syarifah, Habib Toha menikah dengan orang biasa, putranya tetap Al-Jufri. Sultan menikah dengan Syarifah atau orang biasa, putranya Al-Ghazali. Tapi kalau saya, Sahrukan nih, menikah dengan Syarifah, putranya bukan Al-Jufri, Al-Ghazali, Al-Kacong, Al-Ceping. Oh, sama tuh agak kecom. Tapi Ustaz, saya nih kan, karena kata Habib Toha kemarin ceramah, ayo kita harus cinta kepada cucu Nabi. Saya cinta ke cucu Nabi. Terus, karena saya cinta kepada cucu Nabi, saya kawin dengan Syarifah. Lain elong ini, Cong. Makanya hati-hati ya. Mudah-mudahan oleh Allah, karena udah malam, mudah-mudahan oleh Allah semuanya kita diampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan oleh Allah putra-putri kita jadikan anak soleh-solehah. Mudah-mudahan Ustaz Habibie juga sebuah lembaganya semakin maju, semakin berkah, dan juga mudah-mudahan kita oleh Allah dikumpulkan bersama para baik, para Habib dengan Habib Toha, dengan Sultan Habib-Habib yang para ulama, berkumpul dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.